Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana jami'a dhunubina wa jami'a dhunubi walidayna wa jami'a dhunubi jaddina wa jaddatina wa jami'a dhunubi ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idna wa'idhum min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al auladana wa abna'ana wa ahlana wa ahna wa dhurriyyatina wa talamidina hadhihi wa asatidina wa masyayikhina min ahli al-'ilmi wa ahli al-tuqa wa ahli al-huda wa ahli al-khair wa min alladhina yatamassakuna bi dinika wa syari'atika al-'uzma zahiran wa batinan wa min al-waludin wal wadudin wal a'udin wa min al-aghniya'il mu'minina al-muttaqin al-mukhlisin في الدنيا والآخرة ومن أهل الجنة والعليا بغير حساب ولا تجعلنا وإياهم من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية ولا تجعلنا وإياهم من المنافقين والظالمين والفاسقين والكافرين ولا تجعلنا وإياهم من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حرمة الفاتحة. Allahu Akbar dikatakan mendapatkan 20 kebaikan atau dihapus 20 keburukan. Tapi kalimat yang satu ini Allah Rasul katakan enggak. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, maka Rasul bersabda, kata Allahu salasina, Allah berikan kepada dia 30 kebaikan. Wah, enggak pakai atau, tapi pakai wadah, dihapuskan 30 keburukan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini mengandung suatu derajat zikir yang tinggi. Makanya kemudian Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita itu senantiasa mengucapkan alhamdulillah pas tepat pada tempatnya. Ya. Yang kedua, kalau kita terkena musibah, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, apapun yang kita sukai, bahkan kita tersandung sedikit pun, ya waktu kita jalan, ya, maka musibah itu sebenarnya hadir untuk apa itu? Kalau orang kena musibah nggak suka gitu, nggak senang gitu, artinya itu dongkol, ya kan? Orang begitu, itu orang umum. Nah, kalau orang-orang beriman seperti kita ini, soalnya kita tidak seperti itu. Kalau kena musibah, maka musibah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Gitu. Nggak ada yang seperti ini, ya. Siapapun yang bisa menjamin kalau kena musibah itu dosanya dihapus, digugurkan, gitu. Nggak ada sama sekali, kecuali Allah. Gitu. Makanya kalau kita kena musibah, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Berarti kita bersyukur bahwa Allah dengan musibah itu telah menghapus dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kalau misalnya kita
kesandung, lalu kita dengar itu suara dosanya jatuh, letek, tapi dosa kecil. Tapi kalau yang jatuh kesandung dengar bang gitu, berarti yang jatuh ini gede tertimpa tong Jadi kalau kesandungnya itu seperti itu. Nah sekarang beda nggak kalian sudah melihat konsep musibah dalam Islam? Ya, beda tentunya gitu. Nah, jadi itu rahasia kenapa kemudian Rasul mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal ketika kita timpa musibah sesuatu yang tidak kita suka. Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah. Nah, saya ingin ungkapan satu lagi. Ya. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah itu ada sesuatu yang perlu disyukuri yang paling tinggi itu ada. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Jadi kalau kita lihat banyak berbicara itu nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling tinggi. Kalau kita syukuri itu benar banget gitu. Nah kenapa kalau dengan nikmat iman dan Islam itu perlu kita syukuri? Dengan iman kita itu akan selamat dari api neraka. Kalau orang-orang kafir itu karena dia tidak beriman, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau kita dengan adanya iman itu, kita dimaafkan oleh Allah. Ya, orang-orang itu yang masuk neraka, Allah masih angkat dia. Setelah hapus semua dosanya bersih, diangkat ke surga. Kenapa? Karena ada nikmat iman tadi itu. Nah, dengan nikmat Islam kita itu bisa hidup juga dengan cara yang benar. Itu nikmat iman dan Islam. Dan dengan dua nikmat ini, ya, ternyata itu yang membuat kita itu punya pandangan yang unik, yang khas, yang beda dengan yang lain ketika memandang sesuatu. Contoh misalnya, kalau saya tanya misalnya apa pandangan tentang kematian dan kehidupan, tentu kamu bilang kalau hidup itu enak, nyaman, bisa menikmati dunia. Kalau mati itu nggak enak, karena sudah berakhir semua kenikmatan. Ternyata Allah berikan konsep yang berbeda karena ada nikmat iman dan Islam itu. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Agar kalian diuji Allah, untuk menguji kalian supaya kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kalau ada kematian berarti kita disuruh siapkan prestasi terbaik. Kalau nanti sampai kita menghadap al-Khaliq. Jadi mati dan hidup itu bukan cuma sekedar perkara alami gitu. Ya. Tapi perkara-perkara yang memang betul-betul Allah ciptakan itu untuk kita berpikir supaya kita itu betul-betul siapa di antara kita yang paling baik amalnya ketika melihat sesuatu yang terkait dengan kematian. Siapa gitu. Dan amal terbaik itu hanya bisa diperoleh waktu kita masih hidup. Makanya Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptakan mati dan hidup itu dia berdua pun untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amal. Coba kalau nggak pakai itu, ada fenomena apapun itu biasa, bahkan mungkin kita ngejek-ngejek di depan saya ada yang gemuk, itu kan juga ciptaan Allah. Kalau pakai iman, kalau pakai iman, dia gemuk banget berapa pintar ya dadanya gitu. Makanya, loh kalau saya malah nggak menguji, padahal saya mulainya kemudian berapa sendok yang makanannya gitu. Kalau ada orang yang kurus-kurus, ya kurus-kurus itu. Jadi kalau nggak pakai iman kan begitu, nanti yang dilihat itu sisi kesehatannya, sisi apa? Boleh saja sebenarnya, tapi kadang-kadang nggak bolehnya sampai jadi rasam-rasam gitu. Ya, dia kurus banget, kayaknya penyakitan dia gitu. Jadi kalau pakai iman enggak, pakai Islam enggak, iman dan sesuatu ciptaan Allah itu kaitannya dengan keimanan gitu. Begitu mulianya Islam, ketika kita sudah beriman, kita berislam, maka cara pandang hidup kita unik dengan adanya musibah misalnya. Seperti kalian, akan semua.
yang tinggal oleh Allah, ditinggal mati oleh kedua orang tua kalian. Allah sudah memanggil lebih dulu orang tua kalian. Maka kacamata Islam ketika memandang hal ini apa? Berarti kalian diminta untuk menyiapkan amalan terbaik, dan amal itu nanti akan bisa menolong kalian dan bapak ibu kalian yang telah mendahului kalian. Baik, yang terakhir dari saya, ya, ada suatu kisah yang sangat menarik itu. Yang sangat menarik kisah ini. Kisah ini dialami seorang sahabiah bernama Khansa. Orang Indonesia bilang Kansa. Nah, di sini Siti Kansa. Khansa binti Amr ini terkenal banget orang sahabiah yang satu ini. Ya, bagaimana iman dan Islam itu membuat dia punya cara pandang yang beda tentang kematian. Nanti kita bisa ikuti gaya hidup dia. Masalah ini, Khansa binti Amr itu seorang penyair yang sangat hebat. Rasul sampai menyatakan kepada depan para sahabatnya, penyair yang paling hebat wanita adalah Khansa binti Amr. Itu kalau berusaha itu sampai Rasul itu senang gitu. Nggak ada itu setelah dengar syair itu hari ini senang sekali kata Rasul itu. Apa yang diucapkan Siti Kansa itu? Khansa binti Amr, ya, biar nggak salah nasabnya. Khansa binti Amr ini ketika saudaranya Sakhra meninggal, ya orang-orang jahiliyah itu kalau karena masih belum kenal Islam, belum iman pada Islam, dia kalau ada sesuatu yang meninggal sudah bersair. Dan Khansa ini kalau bersair itu tiap pagi dan sore sampai sore di kuburan meratapi terus saudara yang pemberani, yang hebat, yang dermawan itu mati. Waktu belum kenal Islam, apa syairnya? Saya sebutkan syair. Yadhkuruni tulu as-samsi Sakhra wa adhkuruhu bi kulli hurufi samsi. Yadhkuruni tulu as-samsi Sakhra. Setiap kali matahari terbit aku ingat terus sama saudara itu, kakakku itu, yang dermawan, yang pejuang, yang hebat. Begitu. Kemudian dia lanjutkan, wa adhkuruhu bi kulli hurufi samsi, dan aku terus ingat dia sampai nanti matahari terbit. Jadi kalau saudara meninggal dia meratapi di makamnya itu. Ini kalau kita nggak seberapa dibandingkan si Khansa, bukan Siti Kansa ya, Khansa binti Amr. Apa kata dia? Walau yakathatul batina haul, andai tidak ada orang-orang yang menangisi saudaranya, ya karena kematiannya ala ikhwanihim, laqataltu nafsi, aku akan bunuh diri. Ini sampai seperti itu, menyikapi kematian sebelum dia kenal Islam itu sampai seperti itu. Ya, kalau orang lain mungkin di luar agama kita dibakar, ya, dilarung di pantai selatan dan seterusnya. Ini syair yang luar biasa. Sampai ada salah seorang mahasiswa yang bikin skripsi meneliti tentang syair Khansa. Ya. Nah, kemudian setelah dia masuk Islam, ya, dia punya 4 orang anak laki-laki. 4 orang anak laki-laki. Ya, semoga ini dengan barokahnya majlis ini Siti Kansa juga segera diberikan. Nah, termasuk juga Ibu Ratna dan seterusnya. Semoga dapat barokahnya Khansa binti Amr dan yang lainnya Ibu Muji, Bu Kansa dan Bu Ratna. Punya 4 orang anak laki-laki semuanya ketika itu perang jihad fisabilillah zaman Rasulullah. Khansa ini malah nyuruh anaknya berperang. Infiru, pergi kamu. Seperti kamu pergi melesat, seperti perginya melesatnya anak panah. Itu bagaimana ada orang kayak gini? Kalau dia sudah nggak berubah mindsetnya tentang hidup dan mati, ya. Nah begitu. Lalu apa ketika ada berita bahwa anaknya satu persatu itu mati di medan perang? Jadi 4 orang ini nggak punya keturunan. Ya kata lagi ya, 4 orang masih mati semua. Satu membaca kisahnya 4 orang ini meninggal sebelum perang. Lalu apa kata Khansa ketika mendengar 4 orang anaknya ini mati dalam medan perang? Dan ingatnya kalau mati syahid itu
syahid dunia akhirat atau syahid akhirat itu bisa menolong keluarganya yang di akhirat nanti 70 orang keluarganya akan ditolong sama dia. Jadi kalau ada orang yang mati syahid, kita jangan teriak-teriak alhamdulillah ala kulli hal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu kan dia tolong kita. Nah, apa kata Fansa? Syairnya luar biasa, bukan syair, berdoa dia. Syairnya panjang gitu ya. Saya ambil akhir dari apa yang diucapkan ketika tahu 4 orang anaknya dipanggil di medan perang dan dia orang yang menunggu. Apa kata Fansa dalam doanya? Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah. Bapak kita mati bilang ya karena itu tidak biasa gitu. Alhamdulillahilladzi syarrafani bi qatlihim. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah. Syarrafani bi qatlihim, yang telah memuliakan aku dengan kematian mereka. Jadi luar biasa, ada orang ngomong begini luar biasa, nggak teriak-teriak gulung-gulung di kuburannya nangis enggak. Ya dia sedih, tapi dia bergembira. Kenapa? Ini loh kata-katanya. Syarrafani bi qatlihim. Ya, segala puja puji hanya milik Allah yang telah memuliakan aku dengan kematian anak-anakku. Wa arju min rabbi, dan aku harapkan dari Tuhanku Allah an yajma'ani bihi fi mustaqar rahmati, dan aku berharap kepada Allah akan mengumpulkan aku bersama mereka di mana? Fi mustaqar rabbi, di naungan, di ampunan, di lindungan Tuhan. Nah, kita itu yang diharapkan ternyata kalau kita punya anak, ya ini yang bapaknya sudah meninggal, kalian harus berikhtiar diri, wahai ayah ibu atau ayah ibu sudah mendahuluku, kalian tunggulah nanti di surga aku yang akan nolong bapak ibu kalau bapak ibu ada yang digerakkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Itu sih. Dan itu hanya ada pada anak-anak yang saleh. Ya. Apa gunanya kamu kalau nggak jadi anak yang saleh, maka nggak bisa menolong bapak ibu. Dan itu bukti cinta yang paling hebat kepada orang tua kalian. Ya. Nah, jadi konsep ini contoh yang luar biasa kepada kita. Semoga kita bisa menapaki jalan si konsep ini amru, ya, sebagaimana beliau memandang persoalan al-maut wal hayat min qibal Islam, dari cara pandang Islam. Saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat, berkah dunia dan akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.